Di Indonesia khususnya Pulau Jawa, pasti sudah tidak asing lagi dan bahkan hidup berdampingan dengan legenda, mitos ataupun tahayul yang diwariskan dari nenek moyang zaman dahulu. Ada salah satu legenda atau mitos yang masih dipercaya kebenarannya hingga zaman modern saat ini, yaitu mengenai Ratu Pantai Selatan, sang penguasa pantai selatan Jawa yang berhadapan langsung dengan samudra. Walaupun legenda ini masih ada hingga kini, tapi tidak sedikit juga orang yang masih mempertanyakan kebenarannya. Lalu percayakah pemirsa dengan cerita tentang Kanjeng Ratu Kidul atau Ibu Ratu atau Ratu Pantai Selatan ini? Pasti sebagian ada yang mempercayai dan sebagian lagi tidak mempercayainya. Bukti dari keberadaan atau pengaruh dari Ibu Ratu digambarkan oleh eksistensi Keraton Yogyakarta dari zaman dahulu hingga kini tidak pernah hilang di telan zaman. Semakin kesini, eksistensi Keraton Yogyakarta menjadi daya tarik bagi generasi milenial untuk mengulik sejarah. Mengapa Keraton Yogyakarta? Seperti yang sudah pemirsa ketahui, mengenai kisah percintaan penguasa Laut Selatan dengan Raja Kesultanan Mataram, yaitu Panembahan Senopati, yang membuat seluruh keturunan dari Panembahan Senopati ini tetap didampingi oleh penguasa pantai selatan ini. Tetapi tidak sampai di situ saja. Sudah sejak lama merebak isu pemimpin negeri ini juga didampingi oleh penguasa pantai selatan. Masih banyak lagi mitos atau cerita masyarakat mengenai Ratu Pantai Selatan ini. Salah satunya yang sudah sangat terkenal dan banyak orang yang dengan percaya dirinya menantang untuk melanggar pantangan yang sudah menjadi tradisi untuk tidak dilakukan. Larangannya adalah mengenakan pakaian berwarna hijau. Alasannya, menurut pandangan kami, hal ini sebagai salah satu bentuk menghargai dan menghormati Ibu Ratu yang mengemari warna hijau. Lalu apakah benar orang yang mengenakan pakaian warna hijau di sekitar pantai selatan, khususnya Parangtritis dan Parangkusumo, akan mendapat celaka dengan terseret ombak dan hilang? Menurut beberapa cerita yang mungkin bahkan sampai diliput oleh media dan menjadi berita nasional, sebenarnya apabila dilihat dari sisi secara spiritual, hal ini terjadi karena prajurit pantai selatan tidak terima dan menganggap orang-orang atau pengunjung yang datang menggunakan pakaian warna hijau tersebut menyaingi Ibu Ratu. Ada pula tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pada waktu-waktu tertentu, yaitu larungan hasil alam. Hal ini dimaksudkan bukan semata-mata untuk menyembah Ratu Pantai Selatan, tetapi lebih kepada mensyukuri hasil yang telah didapat dari alam. Bagi para nelayan, mereka juga meyakini bahwa hal ini dapat memberikan keselamatan saat berlayar, perlindungan, serta hasil tangkapan ikan yang melimpah, dan tentunya niat awal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali ke pembahasan yang sudah kami singgung, bahwa dipercaya Ibu Ratu juga menjadi pendamping bagi pemimpin negara, termasuk pemimpin negara saat ini, yaitu Bapak Joko Widodo. Beberapa waktu lalu, kami mendapat pesan langsung dari Ibu Ratu mengenai kondisi negara ini ke depannya. Pesan yang isinya hampir sama, bahkan dengan Panembahan Senopati, yang sudah kami bahas di video sebelumnya. Manusia harus banyak menyadari bahwa kita harus bersatu untuk kedamaian dalam kehidupan. Semua keserakahan, kezoliman,
kejahatan akan ditampakkan dan disingkirkan. Jangan pernah sia-siakan adat dan budaya, karena leluhur menjaga kalian agar kalian tetap selamat. Ajaran yang bertentangan dengan kemurnian Nusantara akan disingkirkan sesuai dengan perjanjian terdahulu. Agama tetap bertahan, tapi dengan tatanan Nusantara. Semua keserakahan akan ditampakkan dan dibalikkan karena karma secara cepat akan terjadi. Bisa diartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia dengan berbagai agama, ragam budaya, adat dan suku harus bersatu menjadi Nusantara. Karena kerenggangan yang terjadi akibat dari sikap tidak toleran terhadap kepercayaan orang lain atau masyarakat lain, menjadikan celah masuknya keserakahan, kezaliman, dan kejahatan yang mengakibatkan perpecahan. Pesan singkat tersebut juga menjelaskan bahwa perjanjian masa lampau yang terjadi antara penguasa tanah Jawa, yaitu Sabdo Palon, dengan ulama dari tanah Persia, yaitu Syekh Subakir, akan mulai ditagih. Karena welas asih yang dimiliki oleh para leluhur ini, mereka tidak akan menimbulkan gejolak yang terlalu besar di tengah masyarakat. Mereka akan menunggu hukum alam bekerja, seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sama halnya dengan agama atau kepercayaan yang datang ke Nusantara, seharusnya bisa menyesuaikan adat dan budaya di dalamnya. Hal yang nampak sepele, tapi tidak bisa disepelekan, karena berurusan dengan banyak kepala dan banyak pikiran yang berbeda. Kesadaran dari masing-masing individu yang bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalamnya. Tidak hanya leluhur, tapi kita sebagai bangsa Indonesia.